Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video di Tamparagi. Jadi judulnya adalah Asal Usul Halloween Itaewon, Arab Saudi. Nah, sebelumnya kita harus apa guys ya? Sebelum itu karena saya juga baru mengkaji tentang Halloween ini gitu kan. Maksudnya itu merefresh guys. Saya pernah belum mengkaji tapi agak lupa. Nah, saya refresh kembali. Nah, ini kita singkat ya. Jadi sejarah Halloween itu ya untuk jadi dasar kita nanti untuk argumentasi untuk mengcounter atau membantah video Tamparagi ya. Jadi gini. Jadi Halloween itu berasal dari tradisi masyarakat. Ini saya ambil dari hidayatullah.com ya. Jadi karena ini saya temukan ini ringkas guys. Jadi yang dulu saya pelajari itu panjang gitu kan. Jadi terlalu panjang poin-poinnya. Jadi kita ringkas saja untuk menghemat waktu itu kan. Nah, yang penting kita paham poinnya kan. Jadi ini bagus sekali di hidayatullah.com ini kan. Ini dia menyingkat sesuatu yang dulu saya pelajari itu panjang gitu kan. Nah, di Halloween itu berasal dari tradisi masyarakat Celtic yang dulu mendiami wilayah Irlandia, Skotlandia, dan daerah sekitarnya. Mereka dulu percaya kalau pada hari terakhir di bulan Oktober ya, para arwah gentayangan di muka bumi. Tapi tradisi ini sebenarnya sudah lama punah. Nah, lalu sekitar abad pertama Masehi, masyarakat Celtic dijajah oleh Romawi. Nah, ingat ya, masyarakat Romawi itu suka menjajah kemana-mana, ya kan? Namanya mereka tuh meluaskan wilayahnya, ekspansi kerajaan itu kan. Nah, termasuk mereka menjajah masyarakat Celtic pada sekitar abad pertama Masehi. Dari situ lalu mereka menambahkan tradisinya dengan dua festival bernama Feralia, diperuntukkan untuk menghormati orang-orang yang sudah mati, dan Pomona, yaitu festival untuk merayakan musim panen, yang misalnya itu diambil dari nama seorang dewi. Nah, lalu sekitar abad ke-8, Gereja Katolik mulai merayakan tanggal 1 November sebagai hari untuk menghormati para santo dan santa yang tidak memiliki hari perayaan khusus. Di situ akhirnya dimulai tradisi bahwa misa yang diadakan pada hari itu disebut Al-Hallowmas, yang berarti misa kaum suci. Di dalam bahasa Inggris disebut Hallow ya. Hello. Malam sebelumnya, tanggal 31 Oktober, lalu disebut All Hallows Eve. Inilah cikal bakal Halloween. Jadi Halloween itu awalnya di sini gitu guys ya. Itu perlu Anda pahami ya. Baru kita sekarang masuk ke videonya Tamparagi guys. Bentar, ini kita sambung dulu ya, bentar. Kita sambung dulu guys, biar Anda paham. Kan itu kan ini perlu saya juga sambung sedikit guys ya, karena untuk menjelaskan kenapa bisa berkembang. Karena asalnya kayaknya nggak cukup ya, kita jelaskan kenapa bisa di seperti sekarang. Karena kalau Anda cuma tahu akarnya tanpa menghubungkan dengan seterusnya kan agak Anda nggak dapatkan informasi yang tuntas itu. Kita akan sambung lagi ya informasinya. Nah, lalu beranjak memasuki abad ke-18, banyak warga Eropa yang berimigrasi ke Amerika. Jadi warga Eropa tadi ya yang menjajah Amerika kan mereka ini kan Eropa ini kan menjajah seluruh dunia. Mulai dari Afrika, Asia, Australia, Amerika, bahkan Asia juga. Semuanya tidak ada yang mereka jajah guys, bangsa Eropa nih. Dengan slogan Gold Gospel Glory, yaitu mencari kekayaan, gold, gospel memberikan Injil dan mencari kejayaan. Dan itu diinisiasi oleh Paus sendiri. Paus Vatikan menginisiasi penjajahan dunia ya, membagi dunia atas dua wilayah, timur dan barat ya, dibagi dua dunia ini dan dijajah. Jadi dengan satunya adalah misi misionaris, yaitu menyebarkan agama Kristen guys. Nah, makanya lalu beranjak memasuki abad ke-18, banyak warga asal Eropa yang berimigrasi ke Amerika. Tradisi ini tetap mereka pertahankan dalam bentuk perayaan terus berkembang sampai sekarang. Buat anak-anak ya, Halloween artinya mereka jadi punya kesempatan untuk pakai kostum dan dapetin banyak permen. Kalau buat orang dewasa, Halloween sama aja punya kesempatan ikut pesta kostum. Simbol-simbol yang dipakai saat Halloween biasanya dekat dengan hal-hal yang berbau kematian, keajaiban, dan monster-monster dari dunia mitos. Jadi guys, ini nggak perlu saya sambung ya, yang penting tadi poinnya dapat Anda ya. Jadi kenapa berkembang? Karena dibawa di Eropa. Eropa itu kan karena menjajah ke seluruh dunia, makanya mereka bawa itu bukan hanya ke Amerika logikanya, tapi juga seluruh dunia. Tapi di sini sebutkan, jadi awalnya tuh dari Eropa ke Amerika dulu, bisa lalu nanti ke seluruh dunia, bahkan sekarang sampai ke Arab gitu kan. Nah, untuk lebihnya bisa langsung baca sumbernya
di hidayatullah.com ya. Ini bagus sekali ya. Dia bisa meringkas sesuatu yang panjang sejarahnya. Jadi hal yang poin-poin pokok saja guys. Anda bisa baca ya di sumbernya langsung di hidayatullah.com ya. Dan sekarang kita masuk ke video tambah lagi guys. Halo semua. Sekarang ini Halloween dirayakan di banyak negara, termasuk di Arab Saudi. Dan pada tanggal 30 Oktober 2022 kemarin, terjadi tragedi perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan yang menewaskan lebih dari 150 orang. Nah, sebenarnya apa sih perayaan Halloween? Untuk Arab Saudi, saya udah baca-baca guys ya. Jadi gini, mereka mengakui bahwa mereka tuh merayakan Halloween itu tanpa keyakinan apapun. Ini mereka tuh hanya merayakannya ikut-ikutan, paham ya? Sama kayak orang yang merayakan tahun baru. Itu orang-orang yang merayakan tahun baru tidak meyakini apa-apa. Mereka hanya meyakini bahwa di tahun baru mereka akan mendapatkan berkah lebih. Ya, maksudnya orang-orang yang, karena kita tahu ya, tahun baru itu adalah termasuk hari spesial dalam agama Kristen. Jadi sama kayak Natal, tahun baru itu adalah bagian dari umat Kristen gitu kan. Nah, cuma banyak orang itu kan termasuk orang Islam. Jadi orang Islam itu yang ikut tahun baru itu adalah ikut-ikutan. Bukan meyakini bahwa itu adalah sama seperti yang umat Kristen yakini. Ya hanya berharap tahun baru kan berarti kan sesuatu yang baru gitu. Itu saja. Tetapi tetap nggak boleh guys, karena itu kita nggak boleh dalam Islam itu mengikuti ikut-ikutan tentang apa yang orang lain agama orang lain lakukan, nggak boleh kita ikut-ikutan. Kita tuh nggak boleh lah pokoknya ikut-ikutan gitu kan. Nah, meskipun kita tidak meyakininya, nggak boleh guys. Nah, karena kita punya prinsip agama, punya prinsip gitu kan. Nah, sama seperti Halloween ini ya. Jadi orang-orang Arab itu mengatakan bahwa mereka tidak meyakini. Mungkin mereka tahu ya berarti ya tentang Halloween ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Halloween itu adalah berasal dari bahasa Celtic. Yang mereka punya tradisi itu lalu punah ya kan, udah lama punah, lalu tiba-tiba setelah dijajah Romawi mereka menerapkan lagi tradisi itu menjadi dua gitu kan, dua tradisi, lalu lama-lama berkembang menjadi memperingati hari orang suci yang agama Kristen, lalu berkembang jadi sampai sekarang Halloween sekarang ini gitu kan, karena bahasa Eropa mulai menjajah dunia termasuk ke Amerika, maka bercampurlah dengan budaya-budaya lokal juga. Ini semua campur aduk guys Halloween itu guys, dari budaya Celtic nyambung lagi kepada budayanya Kristen, nyambung lagi ke, jadi Halloween ini berubah gitu kan, yang dasarnya ada ngerti sejarahnya ya, akarnya adalah di budaya Celtic, lalu bercampur dengan budaya Kristen, lalu bercampur lagi budaya lokal. Saya tadi sih nggak sampaikan sih budaya lokalnya itu seperti apa. Anda bisa baca situs tadi hidayatullah.com, situ sampaikan bagaimana bercampur dengan budaya lokal, kayak budaya Amerika dan lain sebagainya. Jadi Anda tinggal baca di sumber itu. Jadi intinya adalah Halloween itu adalah yang penting kita tahu dasarnya, lalu berkembangnya kemana, dan sampai sekarang kita tahu yang penting gitu kan. Nah, kita paham apa itu Halloween. Jadi mereka tuh tidak meyakini, tapi mereka ikut-ikutan saja. Karena kita tahu ya, Arab Saudi ini adalah negeri minyak guys, negeri minyak, pusat Islam, negeri minyak. Mereka memperkirakan bahwa cadangan minyak ini tidak bisa bertahan selamanya. Maka mereka harus merubah sistem ekonominya menjadi pariwisata. Karena bagi mereka pariwisata yang memungkinkan gitu kan, yang masuk akal untuk menjadikan Arab Saudi itu maju ke depannya, nggak lagi bersandar pada minyak kan, riskan. Nah, ya kan. Nah, secara strategi geopolitik kita setuju dengan itu, ya kan. Tapi yang nggak kita setuju sebagai Islam adalah kenapa pariwisata itu bukan dibuat pariwisata halal, tetap pariwisata tapi dengan cara yang tidak melanggar syariat, seperti ikut-ikutan dari tradisi Halloween yang memang yang bercampur sama tradisi umat Kristen gitu kan.
yang tradisi pagan juga, itu kan haram guys. Kita kan tradisi agama pagan atau agama Kristen gitu kan. Kita tuh nggak boleh, itu haram. Jadi nggak boleh mengakalkan segala cara. Jadi kalau pariwisata ya boleh pariwisata yang kayak di Dubai misalnya. Tapi tetap dalam koridor karena ini tanah suci ya, Mekah namanya tanah suci, nggak boleh ada aurat gitu. Tetap ikut syariat gitu kan, nggak boleh ada non muslim karena ini tanah suci gitu kan, tanah haram gitu. Jadi jangan alasannya karena pariwisata lalu melanggar hal-hal yang dilarang. Itu kita sayangkan pada Arab Saudi. Tapi kita nggak heran guys, karena ini adalah akhir zaman. Ini memang nanti Imam Ali itu akan meluruskan Arab Saudi. Dia akan berusaha merubah Arab Saudi yang sudah keluar dari syariat menjadi Arab Saudi yang bersyariat lagi. Yang dulunya, jadi dahulu tuh Arab Saudi ini kan pernah memasuki zaman jahiliyah sebelum datang Muhammad. Nanti Imam Mahdi itu sama seperti kakeknya, dia akan mengubah kembali Arab Saudi yang di zaman jahiliyah yang sekarang sudah mulai muncul, mulai tampak tanda-tandanya, menjadi Arab Saudi yang bersyariat lagi seperti kakeknya dulu, seperti kakeknya Imam Mahdi yaitu Rasulullah SAW gitu kan. Nah, jadi tidak heran kita. Nah, lagian kalau Arab Saudi itu mau bersyukur ya, kalau mereka mau bersyukur, mereka kan sudah di Allah tuh memberi berkah kepada negeri di Arab dengan minyaknya. Sehingga Arab Saudi itu menjadi negara yang kaya hanya dari minyak. Itu adalah suatu berkah dari Allah. Ya nggak perlu mereka tuh pusing-pusing. Mereka tinggal mengeksplorasi minyak yang ada, menjualnya selesai. Itulah Allah beri kemudahan bagi negara Arab. Harusnya mereka bersyukur kan. Dengan harta melimpah itu harusnya mereka bersyukur. Nah, jadi dengan bersyukur itu bisa jadi nanti Allah akan tambah minyak di Arab itu. Karena dulu kan minyak itu kan tidak ada. Masa tidak ditemukan. Jadi kan minyak itu kan ditemukan, dieksplorasi, temukan gitu kan. Jadi bisa jadi Allah bisa jadi pastilah Allah akan tambah itu berkah minyak itu. Sehingga walaupun mereka mengkaji bahwa cara minyak mereka sampai segini, tapi kalau dengan mereka mengikuti syariat kan Allah akan tambah itu. Karena terbukti itu minyak itu ada dari dulu gitu kan. Jadi intinya adalah mereka harusnya kembali kepada Allah, bukan dengan seperti itu caranya. Ya kan? Juga apa mereka, jadi Allah itu sudah memberikan keberkahan kepada Arab Saudi. Anda bayangkan ya bagaimana Allah meletakkan kiblat kita bait suci itu ada di Mekah, sehingga orang akan, itu kan pariwisata juga guys, orang akan umat Islam akan berbondong sana ya, haji umroh tiap tahun, itu kan pemasukan yang sangat luar biasa. Itu berkah dari Allah ya, untuk menjadikan Arab Saudi salah satu negara Islam yang kaya. Kalau enggak yang dikatakan mungkin paling kaya, karena dia mendapat masukan dari minyak, ya kan? Itu berkat dari Allah juga dari haji, umroh itu berkat Allah. Jadi masa nggak cukup juga gitu kan? Apa Allah mau cabut itu semua keberkahan itu, keberkahan dari Allah tetapkan bait suci itu ada di Mekah, dan Allah tetapkan bahwa minyak Saudi itu berlimpah gitu. Bahkan sumur Zam-Zamnya juga berlimpah, nggak habis-habis kan? Sumur Zam-Zam tuh guys nggak habis-habis, ada bayangkan ya. Dikuras segitu banyak manusia nggak habis-habis. Itulah salah satu ciptaan Allah yang luar biasa, sumur Zam-Zam. Beda minyak Arab. Allah saja bisa buat air Zam-Zam, air yang tengah padang gurun itu adalah yang seharusnya terbatas logikanya, bisa nggak habis-habis itu, apalagi minyak. Makanya kalau saya di Raja Saudi, Raja Salman ya, saya lupa Raja sekarang siapa, Muhammad bin Salman ya saya, saya akan tetap pada syariat, ya kan? Saya akan tetap berpegang pada syariat ya. Saya sebenarnya tidak akan tangkap itu lama-lama milik saya akan jadikan mereka sebagai penasihat pribadi saya, karena mereka menyalahkan kebenaran. Ya kan, saya tetap akan berpegang pada syariat, saya akan tetap pegang pada minyak, dan tetap mengelola Ka'bah ya sebagai sarana untuk umroh dan haji. Dan kalau saya kembangkan wisata, saya akan kembangkan wisata yang tentu yang tidak keluar syariat gitu. Karena haji umroh itu termasuk pariwisata juga. Karena kita ini umat Islam itu melihat situs suci dari umat Islam gitu kan, makam Nabi, Bukit Safa Marwah dan sebagainya gitu. Jadi itu sudah merupakan dari pariwisata, dan tinggal dikembangkan lagi kan, tinggal dibangun hotel-hotel dan tempat-tempat lainnya gitu. Tinggal memperbagus tempat-tempat yang ada, kayak Gua Hiro dibagusin dan segala macam gitu kan. Nah, itu yang terjadi guys. Tapi kita nggak heran ya, karena memang ini akhir zaman. Jadi suatu hal yang tidak, ya memang harus terjadi gitu kan. Bukan kita mau begitu, memang itu ketetapan Allah yang bisa kita ubah gitu kan. Mau bilang apa lagi kita? Jadi kalau dari awal sudah begitu ya, kita cukup nasihatin saja, kita cukup komplain aja. Tapi kita bisa ubah guys. Karena kalau Allah sudah tidak begitu, berarti Allah bohong dong. Makanya karena Allah tuh
pasti menyampaikan informasi benar, Nabi menyampaikan informasi benar, makanya Arab akan lihat seperti ini. Itu kan maksudnya dengan janji Allah gitu ya, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah gitu kan. Ini untuk menjawab pertanyaan ini, pada video ini kita akan membahas tentang makna dan asal-usul perayaan Halloween. Oke, kita mulai aja ya. Nah, perayaan Halloween yang kebanyakan dari kita tahu sekarang adalah pesta kostum menyeramkan. Mirip-mirip seperti ajang cosplay, ajang bermain kostum tokoh-tokoh komik. Tetapi, pada zaman dulu, perayaan Halloween bukan diadakan seperti itu. Ada dua teori yang menjelaskan asal-usul Halloween. Teori pertama adalah berasal dari budaya festival panen Celtic kuno di Irlandia dan Skotlandia yang disebut Festival Samhain. Perayaan ini diadakan pada tanggal 1 November dan sudah dimulai sejak malam tanggal 31 Oktober. Menurut teori ini, perayaan Samhain diadakan pada tanggal itu karena hari itu adalah titik tengah antara equinox musim gugur dan titik balik matahari musim dingin. Equinox musim gugur artinya ketika matahari berada di lintang khatulistiwa, sekitar tanggal 23 September. Sedangkan titik balik matahari musim dingin adalah ketika matahari berada di lintang paling selatan, sekitar tanggal 21 Desember. Jadi, bisa dikatakan, tanggal 1 November adalah titik peralihan dari musim gugur ke musim dingin di daerah utara. Perayaan Samhain ini pertama kali disebut di dalam literatur Irlandia pada abad ke-9. Teori yang kedua adalah Halloween berasal dari budaya Kristen Barat yang disebut All Hallows Eve. Hallow berhubungan dengan kata holy, artinya adalah orang suci. Jadi, All Hallows Ini yang dia sampaikan apa lagi, yaitu bahwa Romawi menjajah bangsa Celtic. Itu disebutkan apa lagi? Padahal itu keduanya berkaitan. Di sini apa lagi? Dia entah sengaja mengaburkan suatu sejarah, entah memang dia tuh memang nggak tahu gitu kan. Jadi ada hubungannya antara penjajahan Romawi ke bangsa Celtic dengan adopsi itu. Jadi tradisi pagan itu diadopsi oleh orang Kristen gitu kan. Jadi makanya namanya mirip Halloween ya dengan All Hallows Eve gitu. Itu satu hal yang diadopsi guys. Karena mereka menjajah Celtic, sehingga ketika mereka menjajah Celtic, tentu mereka melihat tradisi-tradisi yang di sana, lalu mereka adopsi gitu kan. Jadi biasa gitu jadi guys ya. Percampuran budaya itu biasa terjadi gitu. Eve artinya adalah malam semua orang suci. Sejak zaman dahulu, orang-orang Kristen sudah memperingati orang-orang suci yang mati martir. Mati martir artinya adalah mati dibunuh karena mempertahankan iman atau memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, mengenai martir ya, gini. Kalau Anda baca Alkitab ya, itu ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Nah, Yesus mengatakan ya, apabila ada orang yang dengan mati mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan atau aku pintakan untuk katakan padanya, nabi itu harus mati. Yesus mengancam nabi-nabi ya, nabi-nabi berarti nabi palsu ya, yang berarti lebih satu, yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah ucapkan kata Yesus atau kuperintahkan untuk diucapkan padanya, maka nabi itu harus mati. Yesus mengancam orang-orang yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah dikatakan dia atau yang yang tidak diperintahkan dia untuk dikatakan, nabi itu harus mati, nabi-nabi itu harus mati. Dan terbukti. Kita tinggal cek apakah para martir ini mengatakan apa yang Yesus katakan. Tidak, mereka mengatakan sesuatu yang tidak Yesus katakan atau sesuatu yang tidak pernah Yesus perintahkan untuk katakan padanya. Makanya ancaman Yesus itu nyata terjadi pada mereka. Banyak kan? Banyak martir kan? Bukan martir sebenarnya, mereka anggap itu martir. Bagi kita tidak. Bagi kita yang baca Alkitab, yang mendengar kata-kata Yesus, kita tahu ini bukan martir. Tapi mereka adalah sesuai dengan yang Yesus ancamkan. Mereka lah para nabi-nabi palsu itu, guys. Yesus katakan ya. Tapi apabila nabi ada nabi-nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah katakan atau perintahkan untuk ajarkan padanya, nabi-nabi itu harus mati. Anda bisa cek Alkitab ayatnya. Saya lupa pasal berapa itu ya, ayat apa. Tapi ada bunyi seperti itu. Anda bisa googling sendiri.
Juga ada ayat lain mengatakan bahwa orang yang menyembunyikan kebohongan akan binasa. Jadi orang-orang yang suka bohong itu kan akan binasa. Nah ini sesuai semuanya gitu kan. Nah makanya Yesus mengatakan ya, diperkuat lagi dengan ayat lain ya tentang nabi palsu. Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi palsu, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Artinya nanti itu akan muncul nabi palsu. Karena Yesus sudah ingatkan kan. Peringatan Yesus seperti itu. Mereka datang kepadamu sebagai domba, seperti domba, ya. Jadi nabi-nabi palsu ini akan datang kepada pengikut Yesus seperti domba, mirip domba gitu. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Jadi mereka tuh berpenampilan seperti pengikut Yesus, seperti domba, pura-pura pengikut Yesus gitu kan. Tapi mereka bukan pengikut Yesus, tapi serigala buas. Artinya kenapa dikatakan serigala buas? Karena mereka mencabik-cabik ajaran Yesus dan juga menyerang murid-murid Yesus. Makanya kita tahu ada kisah Unitarian melawan Trinitarian, di mana Unitarian itu kan adalah masih meyakini bahwa Yesus cuma nabi, utusan Allah, ya kan. Lalu muncul kaum kemudian yang namanya Trinitarian yang berpaham Trinitas. Jadi Arius itu kan pengikut merupakan pemimpin kaum Unitarian yang meyakini Yesus cuma sebagai utusan, ya kan, bukan Tuhan. Nah itu kan lebih awal dibandingkan Trinitarian. Nah kaum Trinitarian ini membuli, ya, ibaratnya membuli habis-habisan lah kaum Trinitarian, bahkan diusir dari apanya. Itu bukti bahwa mereka segala buas gitu. Pengikut Yesus awal yang Unitarian ya, masuk dalam golongan pengikut Yesus awal itu dilakukan seperti itu, guys. Nah, tapi anehnya mereka menyebutkan itu adalah Nabi Muhammad, Islam, nabi kita gitu kan. Padahal itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah menyamar seperti domba, nggak pernah. Kita nggak pernah menyamar seperti domba, nggak pernah. Bahkan kita dikatakan sebagai kadal gurun kan, kadal gurun, apalagi kampret gitu kan. Jadi kita ini bukan domba, guys. Nggak pernah kita menyamar seperti domba, nggak pernah. Yang nyamar seperti domba alias pengikut Yesus tuh hanyalah mereka ini, yang para martir ini gitu, yang mereka sebut martir gitu kan. Karena kan intinya adalah menyamar seperti domba, berarti menyamar seperti pengikut Yesus. Padahal mereka sejatinya adalah serigala buas, alias bukan pengikut Yesus, alias yang justru akan menerkam pengikut Yesus tersebut beserta ajaran Yesus, guys. Itu logikanya. Lalu dia dikatakan adalah dari buahnya lah kamu akan melihatnya. Dari buahnya. Jadi buah itu tidak mungkin jauh dari pohonnya. Ibaratnya seperti itulah, guys. Saya lupa persis ayatnya ya berikutnya itu. Tapi Yesus ngomong tentang buahnya. Dari buahnya lah bisa kalian lihat. Artinya buahnya itu pasti beda sama pohonnya. Kalau pohonnya pohon mangga, buahnya harusnya buah mangga kan. Tapi pohon mangga kok buahnya durian. Nah, makanya tadi diawali dengan mereka menyamar seperti domba. Padahal mereka serigala buas. Artinya pohonnya domba, tapi buahnya serigala buas. Jadi pohonnya itu berbeda sama buahnya. Pohonnya mangga, buahnya durian, gitu guys. Jadi dia seperti domba, pengikut Yesus gitu. Tapi mereka bukan pengikut Yesus. Jadi buahnya beda. Nah, Anda lihat ya, buah yang beda sama ajaran Yesus apa? Ya kan, Yesus sunat, mereka nggak sunat. Kan beda buahnya. Harusnya kalau mereka buah yang sama dengan pohonnya sunat, ya buahnya juga sunat gitu kan. Tapi kan pohonnya sunat, buahnya nggak sunat. Pohonnya ngomong tentang hukum cerai. Ya, Yesus katakan ya, jikalau kalian menceraikan istri kalian bukan karena dia berzina, maka sama dengan kalian buat dia berzina. Artinya sebaliknya, kalau kalian menceraikan istri kalian karena zina, berarti memang dia berzina gitu, berarti sah gitu kan. Jadi kalau ada berarti larangan itu hanya kalau kita tuh nggak boleh menceraikan istri kalau dia tidak berzina, karena membuatnya berzina. Tapi artinya sebaliknya berarti boleh dong menceraikan istri kalau dia berzina, guys. Nah ini kan kerja mereka malah meyakini bahwa tidak boleh zina. Padahal Yesus mengajarkan tidak boleh cerai. Padahal Yesus mengajarkan boleh cerai gitu kan. Nah ini masuk akal. Saya sering sampaikan bahwa kalau orang nggak boleh cerai itu sama seperti kita kerja di perusahaan tapi nggak ada opsi resign. Jadi cerai itu adalah opsi ya, suatu yang diambil langkah terakhir. Sama kayak opsi resign dari perusahaan itu langkah terakhir. Karena nggak semua rumah tangga baik-baik saja, guys. Nggak semua kerjaan tuh baik-baik saja. Ada satu masa di pekerjaan kita dapat bos yang brengsek, ya kan, bos yang brengsek. Yang kita tuh kerjanya nggak dibayar, lembur nggak dibayar, kerja rodi, dikasih beban kerja yang berlebih. Kita bahkan ya menerima banyak kekerasan dalam kerjaan, dipukul bos misalnya kan.
Pokoknya perusahaan itu kayak neraka lah. Nah, Anda bayangkan bagaimana kalau nggak ada opsi desain? Kacau kan? Bisa-bisa Anda mati tangan bos Anda. Bisa-bisa Anda kelaparan karena tidak dibayar gajinya. Anda paksa kerja tapi nggak dibayar gajinya. Coba kalau nggak ada opsi desain, kacau kan? Sama kayak rumah tangga juga begitu. Gimana kalau Anda dapat bisa Anda dapat suami itu istri yang benar, atau misalnya suami suka tukang pukul, mabuk. Kayak kemarin kan kejadian tuh di Depok itu kan ada suami bunuh anak istrinya. Nah itu istrinya udah bagus itu, dia mengajukan opsi cerai, dia tahu nih suaminya nggak beres nih kan suaminya nih kan. Cuman sayangnya dia itu pas posisinya mengajukan cerainya itu di depan suaminya. Suaminya lagi mabuk narkoba pula, akhirnya dibunuh kan anaknya gitu kan. Jadi cerainya udah tepat. Coba dia ajukan cerai di tempat lain. Misalnya ajukan cerai dia lalu dia sembunyi atau gimana gitu kan, aman. Karena kalau dia nggak cerai itu kan sebelum waktu. Anggaplah waktu itu dia aman, nggak cerai. Lain kali gimana? Jadi cerai itu opsi tepat. Jadi sama kayak ada minta resign dari perusahaan, ya. Dari yang perusahaan yang seperti itu ya, yang seperti kayak kejadian itu yang parah lagi kan. Itu akan membuat Anda keluar dari penjara. Anda akan menyelamatkan hidup Anda daripada Anda berkutat pada suami atau bos yang begitu. Baru ada opsi. Jadi opsi cerai dari saya itulah solusi bagi suatu masalah yang nggak mungkin diselesaikan tanpa itu guys gitu loh. Kan daripada mati konyol, daripada nggak makan gitu kan, dan hal sebagainya. Jadi itu membuktikan bahwa buahnya beda sama yang Yesus ajarkan. Nah mungkin Yesus mengajarkan sesuatu yang nggak masuk akal, yaitu tidak boleh cerai sama dengan tidak ada opsi untuk resign dari perusahaan gitu. Karena nggak semuanya baik-baik saja gitu kan. Perayaan untuk memperingati orang-orang suci ini awalnya diadakan pada tanggal 13 Mei di gereja Edesa, pada hari Minggu setelah Pentakosta di gereja Antioquia, dan pada hari Jumat setelah Paskah di gereja Syria. Sekitar tahun 610, Paus Bonifacius keempat menetapkan tanggal 13 Mei sebagai hari peringatan Bunda Maria dan para martir. Kemudian, antara tahun 731 sampai 741, Paus Gregorius ketiga mendedikasikan sebuah ruangan oratorium di Basilika Santo Petrus Lama untuk relik para rasul, semua orang suci dan martir pada tanggal 1 November. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya tanggal 1 November menjadi hari peringatan semua orang suci. Naskah Martirologi Talak dan Naskah Martirologi Engus menyatakan bahwa pada tahun 800-an, beberapa gereja di Irlandia, Inggris, dan Jerman sudah mengadakan peringatan semua orang suci pada tanggal 1 November. Coba baca ya, termasuk yang di di Irlandia kan, dan juga di Inggris kan, itu kan di mana Romawi menjajah daerah itu guys, sehingga budaya bercampur gitu loh. Makanya di sana, ya bahkan yang di gereja di Irlandia, di Inggris itu ya, Irlandia kan dekat dengan Inggris tuh kan, masih di satu rumpun lah guys ya. Itu kan daerah jajahan Romawi, dan bahkan itu lebih awal mereka adakan itu. Nah, kenapa? Berarti kan artinya orang-orang Irlandia ini memang yang pertama kali mengadopsi itu. Lalu menghidupkan lagi budaya lama mereka, budaya pagan mereka ya, budaya Halloween mereka, dan lalu itu diadopsi oleh dari pihak dari Vatikan, gereja Katolik Roma gitu kan. Pada tahun 835, tanggal 1 November menjadi hari perayaan. Awalnya itu dimulai dari Irlandia, Inggris dan Jerman. Baru diadopsi oleh oleh Paus sendiri gitu kan. Di seluruh kerajaan Frank melalui dekret Raja Louis yang Saleh atas perintah Paus Gregorius keempat dan dengan persetujuan semua uskup. Jadi, bukti sejarah menunjukkan bahwa perayaan semua orang suci pada tanggal 1 November sudah ada terlebih dahulu sebelum perayaan Samhain. Seorang cendekiawan yang hidup antara abad ke-12 sampai 13 bernama Sikart dari Cremona memberitahukan bahwa Paus Gregorius. Jadi ingat urutannya ya. Bukan seperti yang saya lagi sampaikan, bahwa tadi saya sampaikan ya, bahwa dimulainya Halloween itu di Celtic ya. Pagan kuno ya, agama pagan itu adalah agama di luar agama Samawi ya, agama Yahudi, Kristen, Islam itu kan agama ya Samawi. Pagan adalah agama yang ada sebelum bukan ada ya, Islam kan awal ada dari mula. Masa itu
yang keluar dari agama-agama Samawi nih, itu agama pagan. Jadi mereka tuh menyembah berhala dan segala macamnya, gitu kan. Nah, itu ada awal lalu di situ di Celtic itu punah, ya kan. Udah lama punah, lalu ketika dijajah oleh Romawi, akhirnya jadi kan dimulai di mana mulai dari situ ya menghormati orang-orang suci ya yang mati itu dimulai di Irlandia, guys, gitu. Jadi dari mana bisa mulai di situ? Karena mereka menghidupkan kembali karena dijajah Romawi, jadi mereka tuh bercampur budaya mereka yang lama tuh mereka hidup kembali dicampur dengan budaya dari menghormati dari orang-orang yang dia martir yang mati itu, guys, gitu ya. Orang suci itu. Pius ke-7 yang menjadi paus antara tahun 1073 sampai 1085 meniadakan hari raya 13 Mei demi 1 November. Sehingga pada abad ke-12 peringatan tanggal 13 Mei dihapus dari buku-buku liturgi. Gereja-gereja timur tidak memperingati Halloween. Jadi Anda bayangkan ya, ada ibadah yang dihapus. Jadi ibadah itu kan berarti kan buatan manusia kalau dihapus. Kita dalam Islam tidak ada yang dihapus ibadah ya. Kita tuh kecuali kalau dalam hal yang ngomong liturgi ibadah kan. Kita tuh guys ya, ada ibadah-ibadah yang memang sebenarnya kan semuanya kan ibadah sebenarnya, termasuk kerjaan pun ibadah. Maksudnya itu yang disyariatkan. Ada ibadah yang disyariatkan dan tidak. Dalam artian ibadah ini ya nggak ada diperintahkan, tapi dilakukan berpahala. Kayak mereka maulid Nabi, itu kan tidak perintah Nabi untuk mereka maulid dia. Maulid Nabi yang memperingati hari Nabi tidak Nabi perintahkan. Tapi itu kita lakukan ibadah. Nah, tapi mereka ini ya yang seharusnya kan kalau kan liturgi itu harusnya kan perintah gitu, karena kan suatu bagian dari ibadah yang sakral, yang ibadah yang mungkin ya, tapi juga nggak tahu tuh sumber dari mana. Yesus nggak pernah ngajarkan liturgi gitu kan, Yesus kan nggak pernah liturgi gereja, Yesus nggak pernah ajarkan. Yesus hanya mengajarkan untuk mengajar di tempat-tempat ibadah ya umat Yahudi saja. Nah, jadi itu dari mana gitu kan? Ya, bisa jadi dari nabi palsu tadi, karena Yesus sudah mengingatkan ya bahwa nanti akan ada nabi palsu yang memasuki domba. Nah, jadi itu bisa diubah, guys, pendapatkan ya, dihilangkan gitu kan, dihapus. Itu sama kayak kita misalnya menghapus ibadah kayak kita menghapus Idul Fitri, Idul Adha atau gitu kan. Nah, tapi dalam Islam itu tidak terjadi. Jadi semuanya itu adalah tetap, syariat itu tetap. Yang berubah itu hanya yang di luar syariat, seperti kayak maulid Nabi, sesuatu yang tidak disyariatkan tapi boleh dilakukan, guys. Atau hari semua orang suci pada tanggal 1 November. Karena mereka memperingati minggu semua orang suci yang diadakan pada hari Minggu setelah Pentakosta. Jadi, sesuatu kan sesuatu yang wajib, ya kan? Karena berhubungan dengan para rasul. Kalau orang peringatan orang suci kan nggak wajib. Dalam artian gimana, guys ya? Kalau kita ngomong Pentakosta, itu kita ngomong sama dengan kayak ibadah wajib umat Islam, kayak Pentakosta itu kayak kita kayak perayaan Idul Fitri, Idul Adha lah, atau perayaan apalah gitu kan. Nah, tapi kalau ngomong ini kan memperingati orang mati kan beda lagi. Karena memperingati orang mati ini kan tidak ada perintah dari, itu kan perintah dari paus kan, memperingati orang mati itu kan. Dan juga dari Irlandia tadi, bukan dari para rasul sendiri. Ya kan. Nah, sampai sama kayak Maulid Nabi Muhammad itu kan bukan perintah Nabi, tapi dari orang-orang yang hidup zaman setelah Nabi. Jadi sama kayak itu, memperingati kematian orang suci itu bukan perintah orang suci tersebut, tapi ada setelahnya. Tapi Pentakosta kan dari awal, sama kayak Idul Adha, Idul Fitri kan dari awal gitu. Nah, tapi ini bisa dihapus, guys, gitu kan? Bisa dihapus, bukan dihapus atau dipindahkan harinya. Nah, jadi ya gitulah, kayak Maulid Nabi itu diadakan bertepatan dengan ini itu diubah gitu kan. Dia bisa tanggal tuh biasa gitu. Nah, di situ atau bahkan tadi dihapus kan. Di situ yang mungkin tuh kok bisa hal seperti itu tuh dihapus gitu. Dan Halloween jelas mempunyai asal usul dari gereja barat. Tetapi perayaan yang dilakukan oleh gereja barat bukan pesta kostum menyeramkan seperti sekarang ini. Apa yang mereka lakukan sejak zaman dulu adalah berkumpul di gereja, melakukan ibadah, menyalakan lilin. Ya, tapi sumbernya mengikuti dari ritual pagan kuno tadi ya, yang Halloween tadi.
Lalu kenapa dia berusaha buat jadi pesta kostum? Karena dia ingat bangsa Eropa ini yang menjajah Irlandia itu ya, dengan juga menyebarkan Injil itu ya, misi misionaris tadi termasuk selain misi penjajahan ya, mencari emas juga kekayaan alias juga kejayaan, itu juga mereka menyebarkan Injil, mereka sampai seluruh dunia guys ya. Tidak ada satupun jengkal dunia ini jajah mereka. Mereka sampai ke Afrika, sampai ke Asia, Australia, bahkan Amerika. Nah, disitulah makanya ketika mereka migrasi ke negara jajahan itu, disitulah berkembang budaya tadi, memperingati orang suci tadi berkembang menjadi budaya digabungkan bercampur dengan budaya setempat. Nah makanya sama kayak Islam juga gitu, budaya Maulid bisa bercampur dengan budaya setempat. Tapi kita Islam beda ya guys, kita tetap menjaga itu, nggak sampai seperti mereka. Coba anda bayangkan ya, ada nggak Maulid Nabi yang berubah di pesta topeng? Nggak ada. Ya paling apanya saja, misalnya Maulid Nabi. Tapi sekarang ada juga ya yang parah ya, Maulid Nabi joget-joget. Nah itu udah mulai rusak tuh, sama kayak Maulid Nabi itu sama kayak ini. Kayak rusaknya Halloween ini yang awalnya adalah memperingati kematian orang suci, tiba-tiba berubah jadi pesta topeng gitu kan. Sama ini Maulid Nabi yang ada joget-jogetnya pakai musik itu sama, udah mulai mengarah situ. Nah makanya itu menjadi bukti bahwa memang kalau suatu itu kalau dibawa ke tempat lain akan ada kesempatan peluang jadinya percampuran budaya. Nah itu harus dihindari. Boleh ada percampuran budaya tapi tidak boleh keluar dari koridor syariat. Makanya kalau Maulid Nabi, silakan mencampurkan budaya lokal. Misalnya Maulid Nabinya dengan memakai pakaian dari Jawa, silakan. Tapi jangan memakai sesuatu yang haram, budaya haram. Budayanya boleh selama tidak haram, yang tidak melanggar syariat. Tapi kalau budaya kayak joget-joget, musik itu jelas haram. Gak boleh dicampur gitu, gak boleh guys. Jadi kalau Maulid Nabi, karena mau buat campuran budaya Anda, silakan. Yang selama tidak melanggar syariat. Misalnya kayak di Melayu, kita buat Maulid Nabi ya dengan pakai Melayu silakan, gitu kan? Karena tidak haram. Pakai Melayu. Lalu dengan ya intinya adalah sesuatu yang tidak melanggar syariat, tapi kan mereka kan jauh beda guys, betul-betul berubah total. Yang awalnya hanya memperingati para yang mati menjadi pesta topeng dan seperti yang lihat misalnya ini, itu kan sudah perubahan yang jauh sekali. Kalau kita paling Maulid jadi pesta joget, musik itu kan, itu sudah parah juga, apalagi ini itu kan. Nah, jadi itulah kenapa budaya itu kalau kemana-mana tuh bisa peluang dicampur dan kita harus menjaga itu. Jadi jangan sampai bercampur. Kalau bercampur dalam artian sampai seperti itunya, tetap boleh bercampur, tapi dengan tidak melanggar syariat harusnya. Membunyikan lonceng dan menyanyikan lagu himne untuk memperingati orang-orang suci yang sudah meninggal. Peringatan untuk mengenang orang-orang yang sudah meninggal seperti ini sebenarnya juga dilakukan oleh agama-agama dan kebudayaan-kebudayaan lain. Salah satu hari raya yang diperingati di Indonesia yang secara makna mirip dengan hari semua orang suci adalah bedanya saat kita hari pahlawan tidak diadopsi ke mana-mana, tidak diadopsi ke budaya Amerika, budaya Irlandia, budaya manapun. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjajah negara manapun. Jadi menyamakan antara budaya memperingati orang matinya, orang sucinya agama Kristen dengan hari pahlawan itu jauh sekali perbandingannya. Karena bangsa Romawi itu menjajah banyak negara termasuk Irlandia. Bahkan turunannya itu bangsa Eropa itu menjajah seluruh dunia. Sementara sehingga bercampur dengan budaya lain, apa yang mereka budayakan, termasuk yang budaya mengingati kematian orang suci. Tapi Indonesia tidak ada menjajah negara lain, gitu guys. Ini tidak ada bercampur hari selama pahlawan ini dengan lain. Makanya kita ada lihat ya. Kalau ada selama hari pahlawan ya begitu saja, nggak ada tiba-tiba berubah jadi topeng, nggak ada guys. Karena tidak bercampur dengan budaya dari daerah jajahan. Karena Indonesia tidak pernah jajah negara manapun ya. Ini apalagi nih guys, memberikan informasi itu, informasi yang diberikan itu sebagian besar benar, tapi tidak lengkap, tidak detail. Dia tidak menyebut tentang ada penjajahan bangsa Romawi kepada Irlandia, tidak menyebut ada penjajahan bangsa Eropa pada dunia, tidak menyebut tentang ada percampuran budaya dan migrasi, karena migrasinya dari bangsa Eropa kemana-mana gitu kan. Nah, jadi apalagi ini dia saya nggak tahu tadi tuh kurang detailnya karena dia memang tidak tahu atau memang dia tuh sengaja menyembunyikan itu kan. Nah, tapi ini adalah apalagi tidak menyampaikan detail yang komprehensif dan terinci guys. Sehingga kita kalau tidak begitu, tidak mendengar utuh, kita akan gagal paham loh ya kan. Hari Pahlawan 10 November. Jadi, pertanyaannya, kenapa hari peringatan semua orang suci yang seharusnya kusuk menjadi peringatan Halloween yang menyeramkan? Pertama,
Kita buang dulu bias yang berpikir bahwa semua orang Barat pasti Kristen, karena tidak semua orang Barat adalah orang Kristen sejak zaman dahulu kala. Ketika 1 November dinyatakan sebagai hari libur bagi orang Kristen di suatu negara, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Kristen di negara itu? Ikut libur juga. Seperti Lebaran di Indonesia, orang-orang yang bukan Muslim juga ikutan liburan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang bukan Kristen di hari libur? Masalahnya yang melakukan hal itu juga orang Kristen. Itu masalahnya guys. Kalau dia dalilnya atau lagi mengatakan asumsinya bahwa itu adalah pekerjaan orang-orang non Kristen, faktanya Halloween itu banyak dilakukan oleh orang Kristen ya. Nanti kan kita sampaikan ya bahwa banyak orang Kristen melakukan Halloween ya, pada awalnya ya. Kita apalagi nggak bisa lagi ngeles dia akan memframing bahwa itu bukan kerjaan umat Kristen gitu. Padahal umat Kristen tuh banyak melakukan Halloween yang mencampur dengan budaya lokal mereka. Nanti kita akan sampaikan guys. Berarti kita harus sambung artikel tadi ya. Hidayatul.com itu sambung sedikit untuk buktikan pada tempat lagi dan kita semua bahwa umat Kristen juga melakukan itu gitu. Bukan hanya umat di luar Kristen. Kayak Taiwan tuh ya, itu kan atau di Arab Saudi kan bukan umat Kristen. Tapi awalnya umat Kristen itu juga ada melakukan. Jadi campur guys. Jadi umat Kristen melakukan, umat lain juga melakukan. Kecuali kalau umat Kristen nggak ada melakukan, oke. Berarti itu bukan budaya Kristen. Tapi masalahnya umat Kristen justru melakukan itu. Dan ingat ya, itu dibawa mereka dari migrasi mereka dari Eropa ke seluruh dunia dari jejahnya. Kecuali kalau tidak ada migrasi itu oke. Tapi kan ada migrasi. Sehingga ada percampuran budaya. Sama kayak migrasi orang Arab ke Indonesia, ada percampuran budaya. Kalau tidak ada orang Arab migrasi ke Indonesia, tidak ada Maulid Nabi. Dalam artian bukan apa ya, yang memakai budaya Arab percampuran gitu. Maulid Nabi itu kan budaya Arab, tapi kan dibawa Indonesia, diterapkan Indonesia, akhirnya terjadi. Ya ingat ya. Jadi poinnya itu. Jadi apalagi dari jauh sampai ke Amerika, ya kan itu pasti karena ada migrasi. Dan memang terjadi migrasi memang guys. Nanti kita akan sampaikan bukti-buktinya. Peringatan orang suci Kristen. Mereka tidak ikut memperingati orang-orang sucinya orang Kristen. Jadi, mereka memperingati orang-orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu, sekarang ini Halloween sudah bukan lagi hari peringatan khusus untuk Kristen, tetapi sudah menjadi hari peringatan orang-orang yang sudah meninggal. Ya, tapi diadopsi dari namanya orang mati ya, itu berhubungan semuanya. Orang matinya orang India, orang matinya orang mati orang suci, orang-orang tempat mereka, itu semuanya berhubungan. Dia jangan ada lepaskan kaitan itu ya. Karena semua ada hubungan berupa penjajahan tadi. Penjajahan ke Irlandia, Romawi Irlandia, bahasa Eropa seluruh dunia, sehingga terjadi migrasi, jadi percampuran budaya. Jadi Anda harus lihat faktor itu. Itu adalah bukan suatu hal yang terpisah, tapi suatu bagian utuh, guys. Dari suatu rangkaian peristiwa. Untuk umum, kita bisa melihat buktinya orang-orang Jepang dan Arab yang jelas populasi orang Kristennya sedikit ikut merayakan Halloween. Saya tidak. Masalahnya ya, yang inisiasi di sana tuh kan tentu kan ingat sumbernya. Semuanya berangkai dari mulai Saudi, Korea, Amerika, Afrika, semua itu sumbernya di mana? Dari Irlandia tadi. Irlandia kemana? Berikutnya dari budaya Kristen. Jadi semua itu berkaitan guys, gitu loh. Kalau nggak ada itu budaya Irlandia, nggak ada budaya Kristen, nggak akan ada pesta Halloween Saudi dan Taiwan itu nggak akan ada. Nggak ada pesta Halloween di Amerika dan negara jajahan itu nggak ada. Ingat ya, semua bersumber dari satu hal itu, yaitu dari budaya Kristen dan budaya pagan tadi guys. Tahu apa yang ada di dalam benak orang-orang Arab yang ikut merayakan Halloween itu? Menurut mereka, Halloween itu apaan? Apa makna Halloween bagi mereka? Ya pasti bukan memperingati orang-orang suci Kristen karena mereka bukan orang Kristen. Begitu pula orang-orang non-Kristen lainnya yang ikut merayakan Halloween. Mungkin mereka akan memberikan makna lain bagi Halloween. Sehingga ada cerita bahwa Halloween adalah hari di mana arwah orang mati boleh datang ke dunia orang hidup. Padahal itu sama sekali bukan doktrin Kristen dan bahkan bertentangan dengan doktrin Kristen. Doktrin Kristen mengajarkan bahwa arwah orang mati tidak bisa datang ke dunia orang hidup. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya budaya-budaya non-Kristen masuk ke dalam hari peringatan semua orang suci dan menjadi Halloween.
Budaya trick or treat, anak-anak menggunakan kostum dari rumah ke rumah, meminta pemilik rumah untuk memberikan sesuatu, tercatat oleh Athenaeus dari Naucratis di dalam buku Deinosophis telah ada ratusan tahun sebelum Masehi di Yunani. Tetapi, tidak dilakukan pada malam sebelum 1 November dan tidak ada hubungannya dengan peringatan orang mati. Ya semua itu bercampur gitu. Tapi akarnya kan itu, Halloween itu akarnya dari Halloweennya orang Irlandia, diadopsi menjadi if tadi gitu kan. Jadi semua itu bercampur guys. Ya kan, dan ada hubungan dengan agama pagan dan juga budaya Kristen yang dari agama pagan itu guys. Jadi kita lihat akarnya dari mana gitu kan. Ini yang kayak gini cuma bumbunya saja gitu. Budaya trick or treat menjadi populer di Amerika setelah banyaknya imigran dari Irlandia dan Skotlandia pada abad ke-19. Parade kampung Halloween. Jangan lupa, Irlandia dan itu tuh adalah daerah jajahan Romawi, sehingga mereka tentu ibarat juga diadopsi juga agamanya gitu kan. Karena nama daerah jajahan tuh pasti ada misi agama juga di dalamnya gitu. Pertama kali diadakan di New York. Makanya orang Irlandia itu juga banyak Kristen, ya kan? Dari situ tadi, karena penjajahan tadi tentunya kan, karena pengaruh penjajahan guys. Pada tahun 1974, karena inisiatif seorang seniman dan pembuat topeng yang bernama Ralph Lee. Sekarang ini, ada yang berpendapat bahwa itu adalah budaya yang diselipkan oleh setan agar manusia memuja mereka. Tetapi, ada lagi yang berpendapat bahwa itu adalah upaya untuk mendidik anak-anak supaya tidak takut kepada setan. Nah, karena hari peringatan semua orang... Intinya itu budaya ikutan, dari mulai berasal dari agama pagannya Irlandia, nyambung ke tradisi budayanya Kristen, nyambung lagi ke campur budaya lokal guys. Itu akibat, makanya kalau sesuatu lebih-lebih begitu, sesuatu yang tidak ada diada-adakan, sesuatu tidak ada tuh diikut-ikutin. Nah gitu, makanya sesuatu nggak boleh ngikutin itu harusnya kan, karena kita harus menjaga syariat harusnya. Jadi sehingga tidak ada hal-hal begituan guys. Suci Kristen sekarang ini sudah menjadi lebih identik dengan pesta kostum menyeramkan Halloween. Banyak gereja Protestan pada zaman modern sekarang ini tidak memperingati dan bahkan menentang Halloween. Mereka tidak melihat bahwa Halloween sebenarnya adalah hari untuk memperingati orang-orang suci. Tetapi sebenarnya kan sebenarnya gini, kalau mereka tetap mau berpegang pada itu kan bisa, mereka tetap membuat itu, tapi dengan yang masih dulu yang bukan pesta topeng, sehingga mereka bisa kasih hujah gitu, argumentasi. Ini loh yang asli, ya kan? Ini loh Halloween yang asli, bukan yang itu. Kan bisa begitu. Ini statement di media misalnya, alih-alih daripada membatalkan gitu kan. Jadi gara-gara kepentingan satu kepentingan yang mereka yakini, yaitu memperingati orang suci, menjadi dilanggar hanya karena nggak bisa melawan bantah argumentasi dari Halloween ini guys. Dalam artian ya kalah pamor sama Halloween. Harusnya kan mereka buat dan mengatakan kayak inilah tradisi aslinya seperti ini gitu kan. Nah, kalau dengan gampang mereka menghapusnya berarti itu nggak penting harusnya gitu kan. Jadi justru bagi dunia itu penting Halloween itu, karena bagi mereka ya mungkin mereka masih ada hati manja, tapi kan itu fakir diaborsi dari yang tadi itu guys, yang saya sampaikan tadi itu guys kan. Melihat Halloween adalah pesta kostum menyeramkan seperti pemujaan kepada setan. Ini cukup wajar karena terjadi perpecahan antara Katolik dan Protestan. Selain itu, orang awam yang pertama kali melihat perayaan Halloween yang penuh dengan kostum setan menyeramkan. Nah, artinya bagi orang Protestan itu orang suci itu nggak penting, memperingati kematian orang suci nggak penting, karena bisa dihapus hanya karena gara-gara salah pamor sama Halloween yang sekarang ini. Ya kan? Nah, jadi ya bagi orang Katolik itu penting. Bagi sini kita ketahui fakta bahwa orang suci ini hanya penting bagi orang Katolik. Bagi orang Protestan tidak penting guys, karena mereka tentu punya nabi-nabi sendiri, punya orang-orang sendiri gitu kan. Mungkin akan berpikir bahwa Halloween adalah hari para setan keluar dari kuburan. Jadi sebenarnya Halloween adalah hari perayaan semua orang suci Kristen Barat yang diserap oleh orang-orang non-Kristen. Dan orang-orang yang tidak tahu, bukan hanya diserap oleh orang Kristen, tapi juga diserap orang Kristen sendiri. Yang Kristen itu mencampurnya dengan budaya lokal gitu loh, dan orang-orang lokal ikut-ikutan. Ingat ya, nggak mungkin orang-orang lokal itu mengadopsi sesuatu yang beda sama mereka. Orang lokal itu punya budaya lokal, ya kan?
Tapi yang ada justru orang pendatang yang mengadopsi budaya lokal. Paham ya? Contoh kayak ini deh. Ada nggak budaya Jawa mengadopsi budaya Arab? Nggak ada. Nggak ada ceritanya budaya Indonesia, budaya Arab mengadopsi budaya mengadopsi budaya Arab. Nggak ada sebaliknya. Ya, budaya Arab yang mengadopsi budaya Indonesia. Gitu kan? Makanya ketika Maulid dibawa ke Indonesia, itu kan budaya Arab. Dan diadopsilah budaya Indonesia yang pakai batik dan segala macam. Sama kayak misalnya kayak budaya orang China. Budaya China kan masuk Indonesia. Sehingga budaya China mengadopsi budaya Indonesia. Ya kan? Nah, bukan budaya Indonesia yang mengadopsi budaya Cina, bukan. Makanya kayak budaya Cina tuh ada yang di Indonesia itu dia memakai kayak masjid ya. Itu kan budaya Cina kan di Indonesia kan mengadopsi budaya lokal. Jadi misalnya kayak kubahnya tetap kubah Islam gitu kan. Kubah apa. Jadi ini adalah budaya yang mengadopsi itu adalah budaya luar ke dalam, bukan dalam keluar, karena budaya dalam itu sudah ada sendiri gitu, ya kan? Jadi istilahnya? Jadi intinya adalah perpaduan percampuran budaya, itu penting guys. Jadi munafik kalau dikatakan adalah orang lokal saja yang mengadopsi budaya luar, padahal budaya itu dibawa dari luar, paham ya? Ingat loh, Halloween itu budaya dibawa dari luar, bukan budaya yang udah ada di sana. Mereka itu yang bawa itu poinnya guys. Jadi ketika mereka bawa, tentu mereka ketika menerapkannya kan mereka pengen nih. Jadi misalnya kayak kita bawa budaya Arab, kita kan pengen membawakan Indonesia kan tentu kita sesuaikan budaya sini. Contoh, saya mau bawa budaya bola ke misal ada orang Eropa bawa orang Brazil bawa budaya bola ke Indonesia. Tentu dia akan adopsi, akan mengapanya dengan budaya Indonesia. Misalnya bola, kalau di Brazil itu main bolanya adalah dengan cara-cara seperti itu. Di Indonesia tentu dia akan adopsi budaya Indonesia. Misalnya kan dia mungkin kayak di Brazil, dia memakai baju apa gitu kan. Tapi dia akan memakai mungkin ya pakai baju Indonesia atau apapun gitu kan. Jadi intinya adalah kepada siapa yang bawa budaya itu, gitu loh. Bukan pada budaya lokalnya. Mengira bahwa hari semua orang suci Kristen Barat berasal dari budaya pagan. Hal serupa juga terjadi pada Natal. Banyak orang yang mengira orang Kristen ikut. Itu adalah fakta. Kita kira-kira lihat fakta sejarahnya ya. Jadi kita udah lihat fakta sejarah dari tradisi Halloween. Sekarang nanti kita akan lihat tradisi Natal ya. Dan itu bukan kita nyebut loh sejarah itu ya, itu sumber dari pihak Kristen sendiri. Kita akan lihat nanti guys. Ikutan budaya pagan Sol Invictus, tetapi kenyataannya peringatan hari kelahiran Yesus tanggal 25 Desember sudah ada terlebih dahulu daripada perayaan Sol Invictus. Pada zaman ini orang-orang Kristen di Barat mengatakan Merry Christmas untuk memperingati. Yesus nggak lahir tanggal 25 Desember. Kita akan buktikan ya. Karena 25 Desember adalah hari kelahiran dari Dewa Mataharinya orang Romawi. Kita akan lihat nanti guys. Di hari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi orang-orang yang bukan Kristen di Barat sekarang ini mulai mengubah ucapan itu dengan Happy Seasons Greetings. Oke, sekian video kali ini. Selamat hari semua orang. Bukan hanya orang Kristen juga begitu. Jadi intinya adalah siapa yang bawa guys, gitu kan. Orang itu kan tergantung siapa yang bawa. Kalau nggak ada yang bawa nggak mungkin orang ikutan gitu kan. Nah, jadi itu poinnya guys ya kan. Kita akan bisa buktikan bahwa ini semua adalah berasal dari ajaran pagan. Oke, sekarang kita sambungin tadi ya, di mana itu adanya migrasi. Jadi itu membuktikan kepada lagi dan kita semua bahwa bahwa orang Kristen sendirilah yang mengadopsi budaya lokal untuk budaya Halloween itu ya. Itu yang kita baca ini. Masih di sumber hidayatullah.com ya. Lalu beranjak memasuki abad 18, banyak warga asal Eropa yang bermigrasi ke Amerika. Tradisi ini mereka pertahankan dan bentuk pelayanannya terus berkembang sampai sekarang. Jadi tradisi itu dari mereka, bukan dari orang lokal. Orang lokal itu kan ikutan guys. Ya. Jadi bukan mereka yang menginisiasi itu, tapi dari orang-orang yang migrasi dari Eropa itu guys. Nah, buat anak-anak, Halloween artinya mereka jadi punya kesempatan untuk pakai kostum dan dapetin banyak permen. Kalau buat orang dewasa, Halloween sama aja punya kesempatan ikutan pesta kostum. Simbol-simbol yang dipakai saat Halloween biasanya dekat dengan hal-hal yang berbau kematian.
keajaiban dan monster-monster dari dunia mitos. Karakter yang signifikan dengan Halloween misalnya karakter setan dan iblis. Dalam tradisi barat, manusia labu, manusia luar angkasa luar, tukang sihir, kelelawar, burung hantu, burung gagak, burung bangkai, rumah hantu, kucing hitam, laba-laba, goblin, zombie, mumi, tengkorak, dan manusia serigala atau werewolf. Di Amerika Serikat, Halloween biasa dekat dengan tokoh dalam film klasik, mulai dari Dracula dan monster Frankenstein. Hitam dan oranye dianggap sebagai warna khas Halloween, walaupun sekarang banyak juga barang-barang Halloween yang kadang berwarna ungu, hijau, dan merah. Bagi toko, acara ini kesempatan bagus buat jualan atau promosi. Halloween bisa jadi tema dekorasi yang menarik buat toko mereka. Intinya, perayaan Halloween di Amerika memang gak ada batasnya. Jadi mereka memang suka melanggar batas, guys. Jadi sesuatu yang di luar batas, bahkan sampai kayak menuhankan manusia. Itulah bukti bahwa jadi hanya orang Kristen yang bisa melakukan itu. Ingat ya, hanya orang Kristen yang bisa melakukan sesuatu yang tidak ada batasnya. Orang lain itu belum tentu, gitu kan? Karena contoh tadi kita lihat hubungannya kalau ini adalah budaya yang dibawa dari migrasi orang Eropa yang menjajah tanah Amerika dan tanah seluruh dunia ini kan. Jadi mereka membawa itu, ya makanya sampai perayaan Halloween jadi luar batas sekarang kan, nggak ada batasnya. Sama seperti mereka nggak ada batasnya, jadi seperti mereka menuhankan manusia, guys. Itu memang mereka memang suka, kebiasaannya itu adalah melakukan hal-hal di luar batas itu kan, yang nggak pernah dibuat orang sebelumnya, yaitu menuhankan manusia ya. Yang ada manusia paksa di Tuhan kayak Firaun, ya kan, Namrud itu manusia yang menguasai Tuhan. Tapi kalau kasus manusia dituhankan cuma ada di Kristen, guys. Nah, di belahan selatan benua Amerika, tepatnya di Meksiko, masyarakatnya punya kebiasaan dan pemahaman yang agak berbeda soal tanggal 31 Oktober itu. Mereka merayakan Hari Para Arwah, El Dia de los Muertos, yang tujuannya buat menghormati para kaum suci. Ya. Ini berawal dari tradisi gereja Katolik. Perayaan itu sampai sekarang dianggap sebagai salah satu hari besar keagamaan dan dirayakan yang mulia. Ingat ya, ini di Meksiko sendiri ya, itu adalah hari besar keagamaan dari Katolik. Siapa yang ngadopsi? Orang Katolik. Didikan bahkan hari besar keagamaan. Ini fakta bahwa bukan orang lokal yang ngadopsi, bukan dari budaya lokal, tapi tetap budaya Kristen di budaya Katolik. Bahkan jadikan hari Para Arwah, El Dia de los Muertos itu adalah hari besar keagamaan Katolik, gereja Katolik, guys. Nah, itu fakta ya. Jadi tempat lagi ngarang ya kalau mengatakan bahwa ini diadopsi menjadi budaya non Kristen. Enggak, orang Kristen yang mengadopsi itu menjadi budaya non Kristen, bukan orang luar Kristen, guys. Nah, Halloween berasal sebuah perayaan untuk menandai awal musim dingin dan hari pertama tahun baru bagi orang kafir kuno dari kepulauan Inggris. Pada kesempatan ini, mereka meyakini bahwa roh-roh dari dunia lain seperti jiwa-jiwa mati dapat mengunjungi bumi selama waktu ini dan berkeliaran. Pada saat ini, mereka mengadakan perayaan untuk Dewa Matahari dan penguasa yang mati. Nah, ingat ya, kalau ngomong tentang Dewa Matahari, berarti ada hubungan sama Romawi, yang mana dewa mereka lahir tanggal 25 Desember. Ya. Makanya ini menjadi masuk akal, karena memang daerah itu dijajah oleh Romawi dulu gitu kan. Sehingga tentu yang mereka lakukan itu adalah ada hubungan dan bahkan orang Romawi yang mengadopsikan ke situ gitu. Ya kan? Nah, Matahari mengucapkan terima kasih atas hasil panen dan memberikan dukungan moral untuk menghadapi pertempuran dengan musim dingin. Pada zaman kuno, orang kafir membuat pengorbanan hewan dan tanaman untuk menyenangkan para dewa. Mereka juga percaya bahwa pada 31 Oktober, penguasa yang mati atau Tuhan yang mati mengumpulkan semua jiwa-jiwa orang-orang yang telah meninggal pada tahun itu. Jiwa-jiwa setelah kematian akan tinggal di dalam tubuh binatang, maka pada hari itu menurut mereka Tuhan akan mengumumkan bentuknya yang seharusnya diterima oleh mereka selama tahun berikutnya. Jadi hampir semua tradisi Halloween punya background sejarah budaya pagan kuno atau paling nggak budaya Kristen. Nah, jadi kalau pagan Islam ya percayaan ini sama dengan bentuk penyembahan berhala. Tak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman pra-Islam. Sekarang kita akan masuk ke Natal, guys ya. Karena tadi setelah lagi menyinggung tentang Natal. Jadi kita sudah tahu faktanya bahwa tradisi Halloween adalah budaya akarnya asal dari budaya pagan dan budaya Kristen, guys. Sekarang kita akan masuk ke sejarah bahwa Natal juga masuk bagian dari adopsi dari budaya kaum agama pagan kan. Nah, untuk ngomong tentang Natal ya, bahwa membuktikan bahwa Natal itu adalah budaya pagan ya, diadopsi dari budaya pagan. Ini ada artikel bagus nih guys ya, dari situsnya
Anda bisa cari Google ya, dari situs webnya Al Mubayyin. Ya, Anda bisa cari di Google ya. Kita akan bacakan guys. Nah, jadi kita pertama simak dulu berapa kutipan di bawah ini ya. Jadi ini di dalam buku Katolik Encyclopedia alias Encyclopedia Katolik. Ya, Katolik Roma ya. Coba kita baca ya. Katolik Roma dalam Katolik Encyclopedia alias buku Encyclopedia Katolik edisi 1911 ya. Dengan judul Christmas ya. Anda akan menemukan kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Jadi ini ada buku nih guys, buku Encyclopedia Katolik. Tentu yang nulis kan orang Katolik Roma gitu kan. Nah, ini jujur guys, ini pengakuan jujur mereka gitu kan. Nah, itu kan kita yang harus menemukan yang seperti ini gitu. Jadi bagaimana mencari artikel yang buku-buku yang mereka tuh berkata jujur di situ. Karena nggak semua mereka ini jujur kan. Jadi apalagi ini tentang Natal. Natal tuh jelas tidak pernah Yesus nggak Yesus mengajarkan Natal atau mencontohkan Natal, kan nggak pernah. Makanya orang-orang ini jujur deh guys. Orang-orang dari gereja Katolik Roma ini jujur. Maka mereka tuh tulis dalam buku Encyclopedia Katolik edisi tahun 1911 dengan judul Christmas. Jadi kita dengarkan ya. Simak ya. Christmas was not among the earliest festival of church. The first evidence of the feast is from Egypt. Jadi jelas ini dari Mesir guys awalnya. Pagan customs and centering around the January calends gravitate to Christmas. Nah, kita karena bahasa Inggris saya pengertian itu saya pahami sendiri. Ya, jadi lebih baik kita pakai terjemahan yang ini guys. Jadi lebih gampang gitu kan. Karena kalau tadi kan itu yang tinggal baca aja. Tapi kalau ini sama gitu kan. Natal bukanlah diantara upacara-upacara awal gereja. Jadi upacara awal gereja bukan termasuk Natal. Natal itu nggak ada di budaya upacara-upacara awal gereja nggak ada. Nah, bukti awal menunjukkan bahwa pesta tersebut berasal dari Mesir. Perayaan ini diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari ini, kemudian dijadikan hari kelahiran Yesus. Nah, di buku itu pula ya, bukan ada buku lain ya, dengan dalam di buku itu juga ya, tapi judulnya beda lagi ya. Dalam ensiklopedia itu pula dengan judul Natal Day, Bapak Katolik pertama. Jadi ada Bapak Katolik pertama yang mengakui bahwa in the scriptures no one is recorded to have kept a feast or held a great banquet on his birthday. It is only sinners like Pharaoh and Herod who make great rejoicings over the day in which they were born into this world. Nah, artinya di dalam kitab suci tidak seorang pun yang mengadakan upacara atau menyelenggarakan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Jadi tidak ada di kitab suci yang tidak seorang pun yang mengadakan upacara atau menyelenggarakan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Dan itu fakta. Anda baca Alkitab tidak ada. Hanya orang kafir saja seperti Firaun dan Herodes yang berpesta pura merayakan hari kelahirannya ke dunia ini. Jadi hari kelahiran Yesus itu yang mengadakan itu awalnya hanya orang-orang kafir seperti Firaun dan Herodes guys gitu loh, ya kan? Nah, Encyclopedia Britannica yang terbit tahun 1946. Bentar guys, ini agak apa nih? Ya kata-kata hanya orang kafir saja seperti Firaun dan Herodes. Oh maksudnya gini, dalam kurung ini saya nggak tahu ya seperti Firaun dan Herodes ini apakah mereka merayakan hari kelahiran Yesus karena waktu itu Yesus kan belum ada waktu zaman Firaun dan Herodes, ya kan? Nah, maksudnya orang kafir ini contohnya aja guys ya, contohnya yaitu Firaun dan Herodes. Tapi yang ini merujuk pada orang kafir, bukan orang kafir, bukan Firaun dan Herodes yang melakukan itu ya, bukan ya? Yang merayakan hari kelahiran Yesus bukan mereka. Tapi orang kafir itu contohnya seperti Firaun dan Herodes, contoh saja guys, bukan Firaun dan Herodes yang merayakan hari kelahiran Yesus ya, itu yang perlu dipahami ya. Nah, Encyclopedia Britannica yang terbit tahun 1946 menjelaskan sebagai berikut. Christmas was not among the earliest festival of the church. It was not instituted by Christ or the apostles or by Bible authority. It was picked up afterward from paganism. Nah, artinya
Natal bukanlah upacara awal gereja, upacara awal gereja. Yesus Kristus atau para muridnya tidak pernah menyelenggarakannya. Iya, memang nggak pernah kan? Dan Bible juga tidak pernah menganjurkannya. Upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan kafir penyembah berhala. Ini adalah sekaligus kritik dari orang gereja sendiri, orang Katolik sendiri kan, bapak gereja Katolik sendiri gitu loh. Marilah kita kembali membaca Ensiklopedia Britannica yang mengatakan sebagai berikut. Ini semua sumber dari pihak Kristen ya, bukan dari pihak Islam. Nah, certain Latins as early as 354 ya, 354 may have transferred the birthday from January 6 to December, which was then a Mithric feast or birthday of the unconquered sun. The Syrians and Armenians who clung to January 6, accused the Romans of sun worship and idolatry, contending that the feast of December 20 had been invented by disciples of Cerinthus. Ya. Artinya kemungkinan besar bangsa Latin atau Roma, ini dari Ensiklopedia Katolik loh guys, bukan dari pihak Islam ya, bukan saya juga ngomong. Jadi kemungkinan besar bangsa Latin atau Roma sejak tahun 354 Masehi ya telah mengganti hari kelahiran Dewa Matahari dari tanggal 6 Januari ke 25 Desember yang merupakan hari kelahiran anak Dewa Mitra atau kelahiran Dewa Matahari yang tak kalah. Jadi ini masuk akal ya. Kenapa? Karena Yunani Israel dijajah Romawi. Dan Romawi punya Dewa Matahari yang lahir tanggal 20 Desember. Makanya saya juga pernah baca artikel yang mengatakan bahwa karena hari perayaan kelahiran Dewa Matahari makin sepi, akhirnya Kaisar Romawi mengadopsi Natal ini, mengadopsi hari kelahiran Yesus itu ke tanggal 25 Desember, menetapkan untuk agar rame lagi gitu tanggal 25 Desember. Jadi mereka tuh tetap menyembah Dewa Matahari dengan imitasi Yesus sebagai imitasi. Jadi Yesus sebagai apalah ya, pura-puranya saja, tapi sebenarnya mereka sembah tetap Dewa Matahari gitu. Nah, tindakan ini mengakibatkan orang-orang Kristen Syria dan Armenia marah-marah. Jadi faktanya sejarah ini mengatakan bahwa orang-orang Kristen Syria dan Armenia marah-marah karena orang Latin atau Roma ini, karena mereka penguasa waktu itu kan, penjajah, jadi mereka tuh punya kekuasaan untuk mengganti itu ya hari kelahiran Dewa Matahari dari tanggal 6 Januari ke 20 Desember, ya kan? Telah mengganti hari kelahiran Dewa Matahari dari tanggal 6 Januari ke 20 Desember, yang merupakan hari kelahiran di tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Mitra atau kelahiran Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Tindakan ini mengakibatkan orang Kristen Syria dan Armenia marah-marah, ya kan? Karena sudah jadi hari kelahiran Yesus itu mereka meyakini bahkan tanggal 6 Januari. Ingat ya, orang-orang Kristen dari Syria Armenia malah meyakini bahwa kelahiran Yesus itu tanggal 6 Januari, malah diubah ke tanggal 25 Desember untuk menyesuaikan dengan hari kelahiran Dewa Mataharinya orang Latin Roma yang menguasai menjajah wilayah Suria dan Armenia pada waktu itu, guys. Jadi mereka ini marah-marah orang Syria dan Armenia kan. Karena sudah terbiasa merayakan hari kelahiran Yesus pada tanggal 6 Januari. Mereka mengecam bahwa perayaan tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari yang dipercayai oleh bangsa Romawi. Penyusunan ajaran ini ke dalam agama Kristen dilakukan oleh Cerinthus ya. Nah, lalu dari mana bukti bahwa Natal adalah meniru upacara perbatasan tahun pagan? Silakan simak kutipan berikut di bawah ini. Nah, tanggal 25 Desember adalah hari Natal dua dewa terkemuka pada masa purba, yaitu perayaan kelahiran Dewa Matahari bangsa Roma yang dikenal dengan perayaan Solis Invictus, ya, matahari yang tidak terkalahkan, dan Dewa Mitras, Dewa Matahari kebenaran dan kebijakan. Jadi ingat ya, yang duluan itu adalah perayaan dari dua dewa terkemuka bangsa purba malah kan, ya, jadi dia diadopsi oleh Romawi dengan menjadi perayaan Solis Invictus gitu, ya kan. Jadi
Jadi ini semuanya awalnya dari tadi itu yang dewa dari masa purba, dua dewa masa purba itu perayaan dewa apa ya dari dua dewa masa purba itu guys, itu awalnya kan. Jadi pagan itu memang dari awal tuh memang dari dulu sekali dari masa purba udah ada pagan ini juga, agama pagan. Nah, perayaan Roman Saturnalia, suatu perayaan untuk menghormati Saturnus, dewa pertanian dan pembaruan kuasa matahari, juga berlangsung pada tanggal 12 Desember. Jadi ini semuanya nanti hari perayaan dewa-dewa guys, gitu loh. Bahkan orang Syria dan Armenia mengakini bahwa Yesus lahirnya tanggal 6 Januari bahkan kan. Jadi ada perbedaan di situ guys. Karena nggak tercatat hari kelahirannya, makanya mereka cuma bisa duga-duga gitu kan. Jadi berbeda sama Nabi Muhammad yang jelas tercatat hari lahirnya kan. Kalau mereka cuma duga-duga guys. Berarti ada yang 6 Januari, malah diubah ke tanggal hari lahirnya dewa-dewa, hari ya kelahiran dewa-dewa mereka gitu kan, tanggal 25 Desember. Makanya umat Kristen Syria dan Armenia marah kan. Tanggal 12 Desember itulah hari kelahiran Nimrod, yang menurut sejarah dia menikahi ibunya sendiri yang bernama Semiramis. Setelah Nimrod mati, maka ibunya itulah yang memulai menyebarkan bahwa roh Nimrod tetap hidup selamanya walaupun jasadnya telah mati. Dia membuktikan ajarannya dengan adanya pohon evergreen yang tumbuh dari sebatang kayu yang mati, yang ditafsirkan oleh Semiramis sebagai bukti kehidupan baru bagi Nimrod yang mati. Ya, ini jelas apa guys ya, pembodohan. Karena kita tahu ya, tumbuhan itu bisa hidup dari pohon yang mati. Karena itu berarti bukan tumbuhan dari pohon itu, tapi tumbuhan baru. Ini tumbuhan itu menggunakan pohon mati itu sebagai media untuk tumbuh guys. Nah, lihat sini waktu dulu kan belum ada pengetahuan seperti itu. Makanya ini dulu itu adalah bentuk penipuan dari dari ibunya Semiramis ini ya, untuk mengarang bahwa anaknya masih hidup gitu kan. Bagi anaknya itu sudah hidup yang baru gitu. Nah, itu si Nimrod. Pohon evergreen tersebut saat ini nyatakan dengan pohon Natal. Jadi itu guys, pohon Natal situ sumbernya gitu kan. Ajaran dewa ibu dan anak tersebut menyebar ke seluruh dunia. Di Mesir, dewa-dewa itu bernama Isis dan Osiris. Di Asia bersama Cybele dan Deus. Dalam agama pagan Roma disebut Fortuna dan Jupiter. Bahkan di Yunani, Jepang, Cina, Jepang, Tibet bisa ditemukan adat pemujaan terhadap Dewi Madonna, ya kan? Nah, New South Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge dalam artikelnya yang berjudul Christmas menggunakan yang jelas sebagai berikut. Jadi ini adalah dalam artikel dari New South Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge ya. Jadi sebagai berikut, yaitu how much the date of the festival depend upon the pagan Brumalia, December 2025. Following the Saturnalia, December 17 until 24, and celebrating the shortest day of the year and the new sun cannot be accurately determined. The pagan Saturnalia and Brumalia were too deeply entrenched in popular custom to be aside by Christian influence. The pagan festival, with its riot and merrymaking, was so popular that Christians were glad of an excuse to continue its celebration with little change in spirit and in manner. Christian preachers of the West and the Near East protest against the unseemly frivolity with which this birthday was celebrated, while Christians of Mesopotamia accused the Western version of idolatry and sun worship for adopting as Christian this pagan festival. Nah, kita lihat artinya. Sungguh banyak tanggal perayaan yang terkait pada kepercayaan kafir Brumalia, yaitu 25 Desember. Sebagai kelanjutan dari perayaan Saturnalia, 17 sampai 24 Desember. Dan perayaan menjelang akhir tahun, serta festival menyambut kelahiran matahari baru. Ada kepercayaan pagan Brumalia dan Saturnalia yang sudah sangat populer di masyarakat itu diambil Kristen. Jadi Kristen mengambil adat kepercayaan pagan Brumalia dan Saturnalia itu ya, menurut dari buku ini. Perayaan ini dilestarikan oleh Kristen dengan sedikit mengubah jiwa dan tata caranya. Para pendeta Kristen di Barat dan Timur dekat menentang perayaan Yesus Kristus yang meniru agama berhala ini. Jadi bahkan para pendeta di Barat dan di Timur ya, pendeta Kristen itu menentang, guys. Nah, ya kan? Makanya ada perpecahan gitu kan. Nah,
Di samping itu, Kristen Mesopotamia menuding Kristen Barat telah mengadopsi model penyembahan kepada Dewa Matahari. Jadi ini ada konflik antara mereka, guys, gitu. Mereka aja berbeda pandangan gitu kan, karena memang iya ini memang karena tentu orang nggak setuju lah, orang Kristen pasti nggak setuju kalau agama mereka tuh diadopsi dari agama pagan gitu kan. Siapa juga setuju, kita aja Islam nggak setuju, guys. Tapi sayangnya itu tidak jadi pada kita gitu kan, hanya jadi pada mereka. Nah, Ensiklopedia Americana menjelaskan sebagai berikut. The holy, the mistletoe, the Yule log are relics of the pre-Christian times. Jadi rangkaian bunga holly, pohon mistletoe, dan batang pohon Yule yang dipakai sebagai penghias malam Natal adalah warisan dari zaman sebelum Kristen. Jadi mereka adopsi warisan dari sebelumnya gitu kan. Sedangkan buku Answer to Questions yang ditulis oleh Frederick J. Haskins menyebutkan bahwa the use of Christians whereas is believed by authorities to be traceable to the pagan customs of decorating buildings and place of worship at the feast which took place at the same time as Christmas. The Christmas twist is from Egypt, jadi dari pohon Natal dari Mesir kan, and its origins that from a period long anterior to the Christian era. Jadi kita perhatikan ya, hiasan yang dipakai pada upacara Natal ada warisan dari adat agama penyembah berhala, paganisme yang menghiasi rumah dan tempat peribadatan mereka yang waktunya bertepatan dengan malam Natal sekarang. Sedangkan pohon Natal berasal dari kebiasaan Mesir kuno yang masanya lama sekali sebelum lahirnya agama Kristen. Jadi mereka adopsi dari kebiasaan Mesir kuno, guys. Nah, bahkan Bible melarang meniru upacara peribadatan kaum pagan ya. Nah, coba ya. So, kita bisa menyimpulkan bahwa perayaan Natal adalah bersih dari ajaran pagan sebelumnya. Pada Bible sendiri, Tuhan tidak mau menerima peribadatan dalam bentuk upacara peribadatan yang menyerupai atau meniru cara peribadatan orang kafir pada Tuhannya. Tapi memang mereka ini suka melampaui batas, guys. Kita lihat kan. Cara penyembahan seperti itu sangat menjijikkan bagi Tuhan. Baginya pemujaan yang demikian itu tidak layak untuknya, melainkan hanya pantas untuk memuja berhala. Nah, perhatikan yang berikut ya. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, yaitu orang pagan tadi. Dan supaya jangan engkau menanya tentang Tuhan mereka dan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jadi kita pun malah mau berlaku begitu dengan menanyakan itu gitu kan. Gak cuma menanyakan, tapi menanyakan itu dengan motif untuk mau melakukan itu gitu kan. Nah, jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhanmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Tuhan mereka. Bahkan anak-anaknya, lelaki dan anak perempuan dibakar mereka dengan api bagi Tuhan mereka. Jadi ada di Ulangan pasal 12 ayat 30-31. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini ada di Markus pasal 7 ayat 7. Jadi yang mereka ajarkan itu perintah manusia, ya kan? Jadi orang Kristen meniru dari mereka ini, guys. Jadi mengajarkan ajaran manusia, perintah manusia. Jadi percuma ibadah mereka kan, ibadah Natal mereka percuma. Nah, menurut Bible, cara peribadatan yang mengikuti cara peribadatan kaum pagan sangat dibenci Tuhan Bible, bahkan sangat menjijikan bagi Tuhan. Jadi ayat Markus pasal 7 tersebut sehubungan dengan keinginan orang Farisi dan ahli Taurat untuk meminta agar murid-murid Yesus mau makan dengan tangan dibasuh terlebih dahulu, seperti biasa dan tradisi mereka. Namun karena saat itu mereka melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Jadi ayat 3-nya ya, sebab orang-orang Farisi seperti orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka minta murid-murid Yesus yang melakukan tradisi nenek moyang mereka, bahkan diperkas setelahnya di Markus pasal 7 ayat 5 ya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu, adalah Yesus ya, mengapa murid-muridmu tidak hidup beradat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Tetapi mengikuti tradisi nenek moyang tersebut, Yesus di Markus 7 ayat 7 tersebut di atas ya, yang tadi lagi ya, yaitu ya, percuma mereka ibadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Itu jawaban Yesus membantah mereka yang tetap ingin berpegang pada tradisi moyang, karena bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan itu menginginkan ikut perintahnya, bukan perintah manusia nenek moyang mereka, guys.
Intinya dari ayat Bible yang ada, Tuhan Bible menolak cara peribadatan yang mengikuti tradisi moyang, yang bahkan meniru peribadatan ajaran pagan. Jadi nggak boleh ya, ikut ajaran pagan nggak boleh. Kita harus ikut ajaran Tuhan. Kalau mereka tidak, Halloween berasal dari ajaran pagan. Padahal kita sudah mengetahui bahwa Natal adalah cara peribadatan yang mengikuti puasa Natal ya, adalah cara peribadatan yang mengikuti tradisi dan cara peribadatan kaum pagan. Artinya perayaan Natal yang mengikuti peribadatan dan tradisi perayaan-perayaan kaum pagan untuk Tuhan mereka adalah perbuatan yang sangat dibenci Tuhan Bible itu sendiri, bahkan nilai sangat menjijikan. Nah, ada satu lagi artikel dari Quora ya, ini bisa cek sendiri ya, ini bagus sekali nih. Yang nulis siapa ya? Jadi ini sumbernya guys, dari pokoknya cari saya di Quora ya, ini kayaknya dari si BTG atau Robert Frost. Oh, jadi ini tulisan dari Robert Frost yang diterjemahkan oleh BTG ya. Kita akan baca ya. Ini untuk memperkaya Anda guys, literasi gitu kan. Kita perlu baca hal ini. Nah, mengenai Natal ya. Natal adalah hari libur yang telah berkembang dikarenakan waktu dan pengaruh dari berbagai budaya ketika Natal memasuki kehidupan orang-orang. Masing-masing budaya tersebut telah memperkaya hari libur itu Natal dan memberikan lebih banyak variasi tradisi yang dipakai untuk merayakannya. Orang-orang selama ribuan tahun telah merayakan tanda astronomi untuk membantu mereka melakukan pekerjaan dalam hidupnya, seperti bertani. Solstice dan equinox membantu orang tahu kapan harus menanam benih dan memanen tanaman mereka. Di balik matahari musim dingin membuat hari dengan periode siang terpendek dan malam terpanjang. Mengutip penganut pagan disebut di Doctor Who. Di Doctor Who ini acara TV nggak salah guys ya. Di mana karakter bernama Kaz dan Sadric mengatakan di setiap belahan dunia dimanapun orang-orang di tempat paling dalam di musim dingin pada titik tengah yang tepat semua orang berhenti dan berbalik dan bermeluk. Seolah mengatakan kerja bagus semuanya. Kita sudah setengah jalan dari kegelapan. Kembali ke bumi, kita menyebut ini Natal atau Winter Solstice. Di dunia ini, pemukim pertama dunia menyebutnya pesta kristal. Jika kita kembali ke zaman kuno, kita akan menemukan beberapa perayaan pada waktu itu. Di banyak tempat masing-masing mempunyai perayaan tersendiri. Berbeda dengan yang lain. Di zaman Romawi kuno, hari libur itu disebut Saturnalia. Diambil dari nama dewa Saturnus. Saturnalia dirayakan dengan pesta dan perjamuan, memberikan hadiah dan juga menunjukkan persamaan dan kesetaraan manusia karena majikan juga akan ikut melayani semua orang. Sejarawan kuno, Livy mengatakan bahwa Saturnalia dimulai pada tahun 467 sebelum Masehi. Sejarawan modern percaya bahwa hal itu dimulai lebih awal. Jadi setidaknya setengah milenia setelah munculnya Saturnalia, Yesus Kristus dilahirkan. Awalnya kelahiran ini bukanlah hari libur, karena kelahiran tidak dirayakan di budaya Yahudi. Baru beberapa abad kemudian, gereja mula-mula, yaitu gereja pertama, memutuskan bahwa hari itu ditentukan tanggalnya di kalender dan diperingati. Kemudian juga baru beberapa abad kemudian, mereka memilih hari itu untuk dirayakan. Karena Injil ya, garis bawahin ya. Karena Injil tidak memberitahukan pada hari apa Yesus dilahirkan. Ini mereka ini hanya berasumsi guys. Gak seperti kelahiran Muhammad yang memang sejarah gitu kan. Nah, pada 25 Desember tahun 274 Masehi, Kaisar Arian menyucikan kuil Sol Invictus, menciptakan hari libur yang disebut Dies Natalis Solis Invicti, hari ulang tahun matahari, dan secara resmi mengangkat matahari ke posisi tinggi di antara para dewa, mengarah menuju monoteisme. Walaupun ini baru pada tahun 274 ya, tapi sebelumnya sudah ada guys di zaman dewa-dewa purba yang mereka meyakini bahwa adanya dewa purba udah lebih awal. Ini ada adaptasi dari dewa purba tadi gitu kan. Nah, ini kita lihat sumber awalnya. Lalu sekitar 350 Masehi ya, Paus Julius I secara resmi menyatakan 12 Desember untuk memperingati kelahiran Kristus. Jadi tidak ada bukti bahwa itu adalah hari kelahiran yang sebenarnya. Sebaliknya, Injil Lukas mengatakan. Jadi ini kalau kita melihat kelahiran Yesus, kita harus lihat Injil kan. Nah, makanya ini sebagai bukti bahwa tidak ada hari kelahiran Yesus tanggal 12 Desember. Ini buktinya ada di Alkitab sendiri ya. Coba kita baca. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ini Injil Lukas loh guys ya. Jadi di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Artinya ini nggak mungkin musim dingin.
mungkin musim salju. Kenapa? Kalau bagaimana bisa kawan ternak itu berada pada malam hari di padang dan jaga gembala? Ya mati lah guys. Mana ada orang gembala menjaga kawan ternak malam hari di padang gitu kan, di musim dingin, musim salju. Ini berarti bukan musim salju guys, satu musim dingin pastinya kan, pastilah musim panas harusnya. Nah, gembala menyaksikan kawanan domba di malam hari selama musim kawin yang merupakan musim semi. Jadi di musim kawin bahkan kan, karena mereka makannya banyak gitu. Kalau musim salju kan bisa makan, musim dingin bisa makan, karena buku-buku semua rumputnya gitu kan. Dan juga nggak enak lah kan mereka itu kan, karena mereka bukan kayak kita manusia yang butuh di hawa dingin gitu kan, mereka butuh hawa hangat guys. Nah, ini asalnya musim semi itu bukan bulan Desember tapi sekitar bulan Agustus September mungkin ya. Itu belum, jadi kalau kalian lihat musim semi ya di Roma, di Eropa itu bukan bulan Desember musim semi. Tetapi tidak ada aturan yang mengatakan bahwa hari perayaan harus bertepatan dengan tanggal asal yang sebenarnya. Makanya mereka membuat sesuatu itu tidak tanpa aturan, guys, artinya. Ya, ini nggak ada aturannya, dia suka-suka. Karena kalau dia ikut aturan kan harusnya bertepatan dengan tanggal asal sebenarnya, yaitu musim semi, kira-kira bulan-bulan Agustus September. Tapi kalau tidak ada aturannya, maka bebas. Akhirnya di Inggris itu ya bahkan ya. Di Inggris, kami merayakan ulang tahun Ratu, makanya mereka ambil contoh ya, di Inggris itu mereka merayakan hari ulang tahun Ratu pada tanggal 9 Juni, alih-alih ulang tahunnya sebenarnya pada tanggal 21 April, karena hujan bulan April membawa bunga bulan Mei. Jadi kebiasaan mereka ini memang suka ubah-ubah hari tanggal lahir. Makanya di Inggris saja yang bukan hari ulang tahun suatu yang penting bagi mereka sih, ya yaitu Ratu. Tapi kan ini kan lebih penting lagi daripada Ratu, yaitu Yesus gitu kan. Nah, tapi Ratu aja begitu, apalagi Yesus guys. Nah, ini bisa berubah dari tanggal 9 Juni dari 21 April karena hujan bulan April membawa bunga bulan Mei gitu loh guys. Ini bulan Mei itu baru tumbuh bunga. Jadi bulan April kan hujan, maka mereka mau merayakan kelahiran Ratu itu ketika muncul bunga gitu kan, bukan pas musim hujan karena itu lebih indah pas musim bunga guys. Nah itu tanda bahwa mereka memang hobi mengubah tanggal lahir gitu. Jadi di Roma pada abad keempat, makanya orang ini meyakini seperti itu. Ini kan ngomong orang Inggris ya guys. Nanti Robert apa dari dia? Dan saya yakin ini dia agama Kristen. Jadi dia ini adalah bentuk tujuan dari orang Kristen sendiri. Jadi ini adalah pendapat dari orang Kristen, bukan orang Islam ya. Ini saya hargai pendapat dia. Ya, ini jujur lah guys. Ya. Jangan ada orang Kristen yang jujur seperti ini gitu kan. Nggak seperti apa lagi yang suka bohong gitu kan, yang suka nipu-nipu gitu. Nah, jadi di Roma pada abad keempat ada 3 hari libur besar dirayakan pada tanggal 25 Desember. Saturnalia, Dies Natalis Invictus, dan Dies Natalis Christus. Wajar jika unsur-unsur dari perayaan ini akan saling berpengaruh satu sama lain, terutama ketika mereka memiliki persamaan. Misalnya, pemberian hadiah Saturnalia dapat diadopsi oleh orang Kristen sebagai simbol Tuhan mereka, memberikan putra salah satunya kepada mereka sebagai hadiah pada hari itu. Jadi berhubungan dengan hadiah ya, bisa ada persamaan gitu kan. Bedanya kalau mereka yang di Natalis Sol Invictus dan di Natalis Saturnalia itu apa? Dan di Saturnalia itu adalah pemberian hadiahnya adalah yang lain. Tapi kalau Kristen adalah hadiahnya yaitu putra satu-satunya itu, ya kan? Dikasih sebagai hadiah, itu hadiah untuk penebusan dosa. Nah, ketika Roma mengalami kemunduran dan kekristenan tumbuh, ya Roma mundur loh, ya kita Kristen tumbuh. Jadi yang penyembahan matahari tadi itu udah mundur gitu kan. Dan justru yang menyembah Yesusnya yang tumbuh gitu. Adalah Yesusnya yang tumbuh kan. Menyembah Yesusnya tumbuh, menangkan Yesusnya yang tumbuh kan. Bukan lagi menangkan dewa matahari. Itu udah mundur gitu kan. Nah, orang-orang yang merayakan liburan itu akan membawa tradisi mereka ke daerah baru. Nah itu ini kan ada hubungan sama tadi yang yang di awal tadi kita ngomong tentang Halloween. Jadi ketika orang Kristen mulai itu pindah ke Eropa Utara dan memperkenalkan Natal kepada penduduk asli Jerman. Jadi pertama mereka pindahkan itu tradisi diperkenalkan ke orang Jerman. Jadi praktik-praktik Natal dipengaruhi oleh praktik-praktik orang-orang itu untuk liburan musim dingin solstice mereka. Setting waktu seperti tradisi seperti Yule log atau membeli kayu untuk dibakar, mistletoe, dekorasi pohon dan karang bunga hijau diserap dan dianggap sebagai tradisi Natal. Padahal ini bukan akar budaya mereka, tapi diambil dari
orang-orang Jerman gitu kan. Orang Saxon, Viking, Victoria, dan para kapitalis semuanya menambahkan tradisi pada kemeriahan hari libur yang kita semua sebut Natal. Jadi banyak pencampuran di situ guys. Jadi makanya kita kalau mau jujur apalagi ya, Natal itu sendiri banyak ditentang oleh orang Kristen sendiri. Jadi nggak semua orang Kristen setuju dengan Natal. Ada orang Kristen yang tidak meyakini Natal ya. Mereka meyakini kelahiran Yesus tanggal 25 Desember, tapi tidak meyakini Natalnya sendiri gitu, ya kan? Paham ya? Mereka memisahkan antara kelahiran Yesus dengan Natal. Bahkan juga ada orang Kristen yang tidak meyakini Yesus lahir tanggal 25 Desember, tapi sekitaran musim semi, yaitu mungkin bulan Agustus atau bulan Mei ya, Juni ya, kira-kira itu guys. Ya, jadi itulah kira-kira guys. Jadi orang Kristen sendiri terbelah akan hal ini. Ya, sekali lagi saya katakan ada yang meyakini bahwa memang Natal itu ada. Ya, ada juga yang meyakini bahwa Natal nggak ada, hanya kelahiran Yesus tanggal 20 Desember. Juga ada orang Kristen yang meyakini bahwa Yesus lahir itu bulan musim semi, ya kan? Musim semi sekitaran bulan-bulan itu guys, bulan-bulan musim semi. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.